proses hukum kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan ex-pejabat di Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo dan Andi Pramono mengundang tanda tanya. Pasalnya, kedua perkara tersebut hingga kini hanya menyasar pihak penerima gratifikasi. Dalam hal ini, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Proses penyidikan yang sudah berlangsung berbulan-bulan belum juga menetapkan status tersangka terhadap pihak yang diduga sebagai pemberi gratifikasi. Padahal puluhan saksi sudah diperiksa untuk kedua perkara ini. Dalam kasus Andi Pramono misalnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, antara lain Roni Faslah selaku Direktur PT Fasindo Mega Sukses atau Freight Forwarder, Iksanuddin selaku Staf Eksim PT Argo Makmur Semindo, dan Johannes Komarudin selaku Komisaris PT Indokemas Adi Kencana, Juli Hira dari PT Berkah Langgeng Abadi, dan sejumlah pihak swasta lainnya yang berlatar belakang importir atau eksportir. Logika hukum secara mudah dicerna bahwa sebuah tindak pidana gratifikasi maupun suap tidak akan terjadi tanpa ada transaksi dari si pemberi dan si penerima. Mengapa hingga kini proses hukum terhadap si pemberi suap atau gratifikasi belum juga melahirkan tersangka? Dalam kasus ini, KPK bahkan menyebut Andi Pramono diduga menjadi broker atau perantara perusahaan yang bergerak di ekspor-impor. Dari para importir dan eksportir ini pula lah, Andi diduga menerima gratifikasi terkait kegiatan ekspor-impor dalam kapasitasnya sebagai pejabat bea cukai. Menyikapi hal tersebut, mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang mengatakan KPK perlu mengubah paradigma di dalam internalnya. Hal ini menurutnya perlu dilakukan supaya lembaga anti rasuah itu bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan di hadapan publik. Itu dilihat dulu, mungkin ini paradigma di tim penyidik dan penuntut memang dari dulu ada yang harus diubah. Kalau dia itu gratifikasi cenderung gak melihat pemberinya. Kalau ini, penyidik dan penuntut harus mulai melihat modusnya apa. Apakah gratifikasi atau pemerasan? Tapi, whatever, menurut saya, kalau memang itu ada penerima, pasti ada pemberi. Katanya saat dihubungi Forum Keadilan, Kamis 13 Juli 2023. Menurutnya, jika KPK hanya membawa penerima suap ke depan pengadilan, itu seakan memberikan kesan tidak adil pada sang pemberi. Sehingga nantinya pemberi suap bisa melakukan kembali tindakannya kepada pihak lain. Kalau kita hanya membawa penerima, lalu pemberinya siapa? Itu yang saya bilang paradigmanya harus dirubah. Kalau bisnisnya bersangkutan dengan custom, pasti itu pihak swasta. Sekali lagi, menurut saya itu perlu dipertanyakan dan paradigmanya harus dirubah, sambungnya. Saud menilai kasus yang melibatkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, memiliki kecenderungan meminta atau melakukan pemerasan. Pasalnya, Andi disangkakan dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Jangan-jangan ini bukan hanya gratifikasi. Kalau petugas kepabeanan begitu kecenderungannya menurut saya meminta dan itu bisa juga melakukan pemerasan. Atau jangan-jangan pemerasan. Karena rakyat melakukan korupsi karena memegang kuasa. Kalau gratifikasi habis melakukan pekerjaan terus dikasih sesuatu. Sehingga dalam hal ini perlu dipertanyakan harus ada keadilannya, ada kepastiannya, tegasnya. Kata Saud, harusnya KPK bisa melakukan penyelidikan secara terbuka dan diketahui masyarakat Indonesia. Kemudian, KPK juga harus bisa memberikan efek jera terhadap kedua belah pihak, pemberi dan penerima korupsi. Kalau sudah penyelidikan harus terbuka, publik harus tahu. Tapi ini balik lagi, mungkin ini sementara hanya soal strategi.
Sudahlah, kalau mau Indonesia ini bagus dan tidak keluar angka aneh-aneh yang disebut Mahfud MD, maka pemberi dan penerima harus dibikin berhenti. Kalau tidak, nanti pemberi ini akan memberikan ke orang lain lagi. Makanya tim penyelidik penuntut di lembaga anti korupsi harus memandang ini dapat membawa efek jerah. Tutupnya.